Saudara, kita lanjut tentang karnaval. Buah pikir Mikhail Bakhtin, di mana pada konten sebelumnya kita mendapatkan hal penting dari struktur karnaval, yaitu canda tawa dan kemenduaan. Dan sekarang kita mendapatkan bahwa karnaval tidak bersifat pribadi atau secara khusus bersifat oposisi, seperti yang terjadi menjelang dan masa romantisisme. Karnaval itu, saudara, tidak boleh dipahami sebagai suatu peristiwa resmi atau hanya masa senggang yang terlepas dari kehidupan normal sehari-hari. Seperti kita biasa menonton karnaval itu, seolah-olah itu adalah acara resmi, dan acara itu terlepas dari keseharian. Ternyata dari pemikiran Mikhail Bakhtin ini kita memahami dari sudut pandang yang berbeda. Tidak boleh dipahami sebagai peristiwa resmi dan atau hanya sebagai masa senggang lepas dari kehidupan normal. Lalu dikatakannya bahwa karnaval adalah juga bukan suatu festival yang memperkuat rezim dalam kehidupan sehari-hari dengan kekuasaan hierarki. Dan ini memperlebar jurang perbedaan antara kaya dan miskin. Ternyata kita dibawa jauh dari pengertian karnaval yang biasanya hanya menjadi alat bagi penguasa untuk mengukuhkan kedudukannya dan pencitraan bagi rakyat terhadap. Pendeknya Mikhail Bakhtin berpendapat bahwa karnaval bukanlah hasil dari kekuasaan resmi yang selalu bersifat serius, yang memperkokoh kekuasaan berdasar prinsip roti dan sirkus. Roti mewakili makanan, sirkus mewakili hiburan, di mana di dalam kekuasaan yang selalu berputar-putar adalah masalah makanan atau perut dan hiburan. Sehingga kita tahu bagaimana tokoh-tokoh yang terlibat di dalam lingkaran kekuasaan tidak jauh dari hal itu. Kekayaan dan kepelesiran kekuasaannya membuat dia dapat melakukan apa saja seolah-olah hanya dunia hiburan. Di lawan kata dari semuanya itu, ternyata kita dapati bahwa orang-orang adalah karnaval itu sendiri. Dan seperti semua yang lain, kekuasaan resmi patuh pada hukum-hukum dan ritualnya sendiri. Dengan ritualnya sendiri, gereja dan juga pemerintah, ulama dan juga penguasa, pada pokoknya karnaval tidak selalu bersifat negatif, karena karnaval itu adalah orang-orang yang ada semuanya, baik itu pemerintah, baik itu ulama, baik itu pengusaha,
baik itu semua lapisan masyarakat yang ada dari berbagai strata, berbagai lapisan, itu semuanya adalah aktor dari karnaval itu sendiri. Dan sekaligus mereka juga penonton dari karnaval itu. Semua kelompok masyarakat, mulai dari pemerintah sampai rakyat jelata, dan semuanya itu melakukan dua fungsi sekaligus, baik itu sebagai pelaku dari karnaval dan penontonnya. Dengan pandangan yang terakhir ini tampak jelas bahwa karnaval tidak selamanya berkonotasi negatif hanya untuk pesta pora dengan canda tawa untuk hiburan, hanya simbol-simbol untuk pencitraan dengan simbol dan tanda untuk memperkokoh kekuasaan, pamerkan segala kelebihan mereka sebagai pemerintah, sebagai pamong praja, sebagai pimpinan daerah. Ternyata tidak demikian. Memang ada di antara mereka semuanya itu adalah pemerintah yang sebagai pelaku karnaval, tetapi sekaligus pemerintah juga menontonnya. Demikian juga ulama, demikian juga pengusaha, demikian juga rakyat yang lain. Semuanya ikut berduyun-duyun dalam karnaval dengan penuh canda tawanya. Sekaligus pada saat itu melakonkan peran yang lain sebagai penonton. Sehingga dapat kita lihat di dalam karnaval itu ada kemenduaan. Seseorang yang dapat memperlakukan diri sendiri sebagai pemain, sekaligus dia adalah penontonnya untuk evaluasi dan refleksi diri sendiri. Karnaval tidak memiliki motif kebermanfaatan. Karnaval itu sifatnya ambivalen. Jadi karnaval dapat dilihat dari segala sudut, bisa bermakna negatif, bisa bermakna positif. Tetapi yang pasti dengan karnaval kita bisa tahu perilaku kita. Semuanya pemerintah melihat dirinya sendiri di situ. Demikian juga ulama, demikian juga kelompok masyarakat yang lain. Jadi karnaval bukan hanya alat pemerintah, tetapi sekaligus juga alat kelompok masyarakat yang lain untuk melihat dirinya sendiri di situ. Dan motif kebermanfaatannya untuk suatu tujuan tertentu tidak demikian. Karena apa? Manfaatnya itu sangat luas, tidak hanya terbatas pada satu fragmen tertentu, tidak hanya pada satu manfaat tertentu, tetapi dapat dipandang dari segala sisi, dapat dipandang secara ambigu, dapat dipandang secara ambivalen, dapat dipandang secara mendua dari berbagai sudut pandang. Dengan demikian kita sudah dapat melihat satu poin penting lagi dari karnaval di sini dengan penjelasan struktur dari karnaval adalah canda tawa yang ambivalen.